Halo Sobat Podcast, apa kabar kalian semua? Selamat datang di podcast kelompok 5. Kami dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu birokrasi politik di Indonesia. Aku Deswita, dan hari ini aku nggak sendirian. Kita bakal ngobrolin topik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi jarang kita pikirkan lebih dalam. Ya, topik hari ini adalah birokrasi politik di Indonesia. Terdengar berat, tapi tenang aja, aku udah mengundang dua narasumber kece yang bakal bantu kupas tuntas topik ini dari sudut pandang yang fun, tapi tetap informatif. Langsung saja, di sini ada Priska. Hai Deswita. Halo. Hai juga Sobat Podcast. Senang banget nih bisa gabung di sini. Kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih dan dianggap sepele tentunya. Yes, dan satu lagi narasumber keren kita ada Febrian. Halo Deswita. Halo. Halo sahabat podcast. Makasih ya sudah diundang di podcast kali ini. Senang banget Des, aku bisa gabung di podcast kali ini. Nah teman-teman, jangan kemana-mana ya. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin birokrasi politik. Kenapa itu penting buat kita tahu dan gimana sih realitanya di lapangan. Karena percaya atau tidak percaya, hal yang berpengaruh banget di kehidupan kita dan ngurus surat sampai soal keadilan dan pelayanan publik. So, tetap bareng kita dan yuk mulai obrolannya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan birokrasi politik? Pengertian dari karakteristik. Kalau kita merujuk pada definisi klasik, birokrasi itu semacam sistem administrasi yang terstruktur secara hierarkis dan rasional. Nah, untuk menjalankan tugas pemerintahan, Max Weber menyebutkan bahwa birokrasi itu netral, profesional, dan berjalan secara hukum. Tapi dalam kenyataannya, di Indonesia birokrasi sering kali berurusan dengan politik. Nah, betul. Menurut Haryanto, birokrasi politik terjadi ketika para birokrat tidak lagi netral dan justru menjadi bagian dari proses politik itu sendiri. Mereka tidak hanya melaksanakan, tapi juga kadang ikut dalam menentukan kebijakan. Seringnya karena ada tekanan dan kedekatan politik. Kacung Marijan dalam bukunya juga menyebutkan bahwa Indonesia birokrasi memiliki ciri khas. Yang pertama, loyalitas besar kepada pejabat politik lebih penting daripada kinerja. Ini menghasilkan apa yang kita kenal sebagai sistem patrimonial alias birokrasi yang syarat unsur balas jasa. Nah teman-teman, kalau kita lihat realitas birokrasi politik itu sangat banyak. Misalnya kepala daerah yang baru terpilih biasanya mengganti pejabat birokrasi lama dengan orang-orang terdekatnya. Ini bukan di level pusat tapi juga ada di daerah-daerah. Benar, bahkan di beberapa kasus jabatan strategi diberikan bukan karena kemampuan, tapi karena narasi politik atau imbalan atas dukungan saat kampanye. Itulah kenapa banyak kebijakan yang tidak efektif, karena orang-orang yang menjabat itu bukan yang paling kompeten, tapi yang paling dekat. Dan ini juga memperburuk kepercayaan masyarakat. Birokrasi harusnya jadi pilar pelayanan publik, tapi malah dianggap lambat, tidak transparan, bahkan korup. Dampaknya ada banyak masalah yang muncul. Salah satunya adalah tingginya tingkat korupsi di sektor birokrasi. Berdasarkan laporan dari ICW tahun 2022, banyak kasus korupsi itu justru berasal dari sektor birokrasi pemerintah. Selain itu, pelayanan politik jadi tidak efisien. Bayangkan, kita minta izin usaha, misalnya, tapi harus menunggu berminggu-minggu karena banyak birokrasi yang berbelit dan kadang ada biaya tambahan. Dan ini paling parah, kinerja birokrat jadi tidak berkembang karena sistem merit yang harusnya menilai orang berdasarkan kemampuan digantikan dengan kedekatan politik. Setelah reformasi 1998,
Indonesia sebenarnya sudah mulai mencoba melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah lewat Kementerian PAN dan RB punya 8 area reformasi seperti penataan SDM, pengawasan hingga peningkatan layanan publik. Tapi pelaksanaannya itu masih berat. Salah satu tantangan terbesar itu adalah resistensi dari dalam birokrasi itu sendiri. Jadi banyak pejabat yang merasa nyaman dalam sistem lama karena menguntungkan mereka. Ada juga tantangan dari luar, yaitu politik balas budi. Selama pejabat publik masih diangkat karena balas jasa politik, sulit dirasakan menciptakan birokrasi yang profesional dan objektif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam akhir ini dia teman-teman. Kalian sendiri, apa sih menurut kalian jadi kunci utama membenah birokrasi kita? Kalau menurut saya kuncinya adalah konsistensi. Jadi dalam menerapkan sistem merit. Jadi promosi jabatan harus berdasarkan kompetensi, bukan karena siapa kenal siapa. Ya, kalau dari saya sebenarnya masyarakat juga harus ambil ikut serta peran. Kita tidak hanya bisa menunggu dari atasan saja. Partisipasi publik dalam mengawasi birokrasi sangat penting. Setuju sekali, birokrasi itu adalah wajah negara. Kalau birokrasi rusak, maka pelayanan publik dan kepercayaan rakyat pun akan rusak. Baik, itu adalah tadi diskusi mengenai birokrasi politik di Indonesia. Semoga kita bisa memberi gambaran yang lebih dalam, kritik tentang bagaimana birokrasi kita bekerja dan bagaimana seharusnya dibenahi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalau kamu suka dengan pembahasan kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kritis, salam mahasiswa.